Oke, saya mulai ya. Jadi akuntansi itu kan namanya tuh juga proses pengklasifikasian, yaitu menganalisis dan laporan informasi keuangan pada pihak-pihak yang berkepentingan dengan informasi. Ya, jurista akuntansi yang menyediakan data dan informasi untuk pihak internal, khususnya manajer di semua level dan satu organisasi. Ya, itu untuk akuntansi manajemen sangat baik sekali. Nah, jadi kalau kita belajar manajemen, itu tuh untuk namanya juga manajemen, berarti gimana manajerial, gimana mengatur kelompok individu yang bertanggung jawab atas operasi perusahaan atau organisasi. Nah, berarti kalau kita gabungkan, akuntansi manajemen itu adalah kita memanfaatkan akuntansi sebagai bahan dasar untuk mengambil keputusan dalam pihak manajerial. Nah, ini sih tertulis akuntansi manajemen pemanfaatan data dan informasi akuntansi yang digunakan sebagai alat bantu manajemen dalam menjalankan fungsinya. Oke, jadi sampai saat ini kalian ngerti ya. Jadi sekarang itu eh, kalian tuh bukan karena bukan anak akuntansi, kalian tuh bukan bertanggung jawab untuk membuat laporan, tapi kalian itu lebih penting untuk dapat membaca laporan keuangan. Untuk apa? Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Tetapi secara garis besar, kita itu untuk mengambil keputusan. Begitu. Sampai sini gimana? Masih bisa mengikuti? Lalu sistem informasi akuntansi manajemen itu menghubungkan informasi dari berbagai divisi dalam organisasi. Ini namanya sistem informasi, berarti pengumpulan sistem informasi yang ada. Lalu kebutuhan informasi akuntansi manajemen. Ada, selamat malam Mas Triana. Perkembangan teknologi informasi dan transportasi. Ada juga perkembangan teknologi fabrikasi. Ya. Jadi untuk SDN yang baru datang tadi, kami baru bahas kalau akuntansi itu apa. Oke, nggak apa-apa. Ya, jadi saya ulang sedikit ya. Jadi maksud saya di akuntansi manajemen ini adalah bagaimana kalian memanfaatkan informasi dari akuntansi tersebut, data-data, analisis, lalu itu dibaca, lalu dibuat untuk menjadikan pengambilan keputusan untuk dalam manajerial. Jadi lebih ke arah kalian tuh bukan bisa membuat laporan keuangannya berdasarkan akuntansi, tapi kalian tuh lebih bisa membaca laporan keuangan tersebut. Itu yang saya harapkan dari mata kuliah saya kali ini. Gitu. Lalu ini kebutuhan informasi, akuntansi manajemen, perkembangan teknologi informasi dan transportasi. Tentu saja pasti teknologi informasi makin maju dan transportasi. Lalu ada juga perkembangan teknologi fabrikasi. Oke, selanjutnya. Nah, ini perbandingan akuntansi keuangan dengan akuntansi manajemen. Nah, ada dulu persamaannya. Akuntansi keuangan itu finance. Finance itu keuangan. Dia itu biasa tuh untuk pihak luar atau eksternal. Kalau akuntansi manajemen biasa tuh untuk inner, untuk dalam, untuk atau pihak manajerial, untuk internal. Kesamaannya itu digunakan untuk membantu dalam pengambilan keputusan. Ya, bedanya pengambil keputusan tersebut. Gitu. Informasi diolah dan disajikan dari suatu sumber data akuntansi perusahaan. Dua-duanya sama-sama dari perusahaan yang sama. Oke, lanjut. Ini perbedaannya.
tentu ada perbedaan dari akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Akuntansi keuangan itu untuk pihak eksternal. Halo Mbak Suyati, bisa mendengar suara saya? Halo, oke, saya lanjut ya. Jadi akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen itu tentu perbedaannya itu sangat fundamentalnya itu adalah satu untuk oke, silakan tanya Mbak Suyati. Perbedaan paling mendasarnya itu adalah satu untuk eksternal, satu untuk internal. Jadi tentu penggunaan informasi itu untuk satu kayak investor untuk eksternal, bisa juga untuk kreditur, pemegang saham, itu. Untuk pihak akuntansi manajemen, mereka tuh untuk pihak internal, manajer, dan itu tidak terbatas untuk manajer keuangan saja, bisa saja manajer tertentu di tempat misalnya manajer produksi di tempat yang lain. Lalu untuk fleksibilitas laporan, tentu namanya juga untuk eksternal, tentu mereka mempunyai sistem yang sudah lebih lengkap. Berarti dia harus sesuai standar atau dibatasi oleh standar akuntansi keuangan dan prinsip akuntansi yang berlaku. Sedangkan untuk akuntansi manajemen, dia itu tidak dibatasi standar akuntansi dan prinsip akuntansi. Jadi itu asalkan kalian mengerti, itu sudah oke. Begitu. Nggak perlu sesuai sama mesti ada format tertentu. Lalu untuk orientasi waktu, data masa lalu, historis untuk akuntansi keuangan. Karena kita menceritakan masalah keuangan dari perusahaan kita tuh pasti harus harus lebih 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 benar, mungkin lebih sesuai dengan apa adanya. Maka itu dia harus sesuai histori. Tetapi untuk akuntansi manajemen, dia itu data masa lalu dan prediksi yang akan datang. Karena dia akan harus mau tahu apa saja. Jadi kira-kira kalau saya beli hari ini, tahun depan masih segini juga nggak ya? Gitu. Dia itu harus ada prediksi. Jadi karena kita butuh pengambilan keputusan. Lalu pengaruhnya. Pengaruh yang ditimbulkan, informasi dan laporan akan berpengaruh pada pandangan pihak luar terhadap kondisi finansial perusahaan. Karena karena untuk eksternal, berarti informasinya tersebut akan dilaporkan ke pihak kreditur dan investor tersebut sehingga mereka bisa bisa tahu, oh ternyata bagus ya investasi di sini, begitu. Lalu kalau untuk yang akuntansi manajemen, informasi dan laporan akan berpengaruh pada perilaku manajemen dan pengambilan keputusan. Seperti yang saya sudah bilang di awal, pengambilan keputusan ini ada apa saja, nanti akan kita bahas lebih lanjut. Entitas laporan. Laporan keseluruhan perusahaan. Jadi, akuntansi keuangan itu tuh menyeluruh. Menyeluruh dia itu bisa harus dari produksi sampai akhir. Jadi itu dia semua termasuk. Sedangkan kalau akuntansi manajemen dapat berupa laporan segmental atau bagian dalam perusahaan. Maksudnya, dia itu bisa saja hanya untuk satu perusahaan tertentu. Uh, Bisa dibilang misalnya untuk untuk bagian produksi saja, untuk bagian finance saja, untuk mengambil kebijakan selanjutnya yang ada. Lalu jangka waktu pelaporan kurang bervariasi. Kalau yang ini saya kira kalian mungkin sudah tahu, karena ini kayak misalkan neraca itu harus per 31 Desember.
Sedangkan kalau misalnya kayak akuntansi manajemen bervariasi sesuai kebutuhan. Misalkan saya mau melihat kondisi keuangannya 3 bulan terakhir, begitu. Isi laporan ringkasan untuk akuntansi keuangan, sedangkan untuk akuntansi manajemen berperinci karena dia tidak harus detail, karena biasanya itu segmental. Hubungan dengan disiplin ilmu lain kurang untuk akuntansi keuangan karena hanya berusaha melaporkan isi-isi dari laporan tersebut. Sedangkan untuk akuntansi manajemen luas sekali karena dia harus belajar yang lain. Dia harus mengetahui sistem yang lain, misalkan untuk mengambil keputusan apakah ini sudah efisien dan efektif, hal-hal tersebut. Ketepatan untuk akuntansi keuangan bersifat tinggi karena dia itu tentu saja karena sudah sangat ada standar, dia pastilah jadi sudah lebih tepat. Sedangkan untuk akuntansi manajemen, karena kita masih ada prediksi, masih ada sebuah uh, ambiguitas gitu kurang lebih. Mungkin lebih kayak lebih kayak apa ya? Mungkin ada prediksinya gitu, masih belum jelas. Jadi masih ketepatannya masih kurang. Sampai sini gimana masih ada bingung dan perbedaan dulu. Selamat malam Pak Eko. Halo, masih masih mendengarkan saya? Oke, ya sampai sini gimana masih ngerti? Oke, terima kasih. Ya, nggak apa-apa, Mbak Swati. Oke, kita lanjut sedikit ya. Oke, jadi ini untuk peran akuntansi manajemen. Perannya itu tentu untuk penentu cost produksi. Saya rasa kalian pasti sudah pernah belajar akuntansi biaya. Nah, itu kita kalau di akuntansi biaya kita belajar sampai menentukan cost produksi saja. Tapi kalau sampai kita akuntansi manajemen, kita tuh mau kita sampai untung berapa. Kalau kita menentukan sampai akuntansi biaya, kita hanya tahu sampai harga per barang itu akan berapa harganya. Sedangkan di akuntansi manajemen, dia itu benar-benar dihitung detail sampai, oh saya mau untung sekian, kurang lebih seperti itu. Nah, bagaimana cara perencanaannya? Kita mulai dari anggaran. Anggaran untuk, atau kita sebut biasa kayak modal, kurang lebih seperti itu. Lalu kita anggarkan di budgeting, lalu kita bandingkan dengan realisasi. Lalu setelah itu kita lihat apakah perbedaan yang sangat jauh. Kalau seperti itu nanti kita akan lakukan pengendalian. Pengendaliannya itu lebih seperti jika ada perbedaan yang sangat jauh, kita lihat apakah yang jadi masalah di sini, begitu. Karena biasanya sudah sesuai dengan anggaran, apakah belum, begitu. Oke, kita mulai pengambilan keputusan. Seperti saya bilang tadi, akuntansi manajemen pasti mengambil keputusan. Yang pertama, keputusan membuat atau membeli. Boleh kasih contoh, apa itu keputusan membuat atau membeli? Ada yang bisa menjawab? Ya, benar.
keputusan apakah produk tersebut dibuat sendiri atau harus membeli di luar. Contohnya gimana? Bisa diberikan contoh? Hmm, ya, boleh. Mbak Ami, pembuatan barang elektronik bahannya itu bisa dibuat sendiri apakah dibeli atau di luar. Boleh, misalkan bahan elektronik, contohnya itu misalnya mur, kalau menurut saya. Apakah mur itu mesti kita buat sendiri atau dibeli? Tapi kita bisa melihat, apakah untungnya yang mana. Kalau untung lebih untung untuk membeli, kita tentu saja akan membeli. Atau kalau kita lebih untung uh, membuat sendiri, kita maka akan membuat sendiri. Biasanya ini ada hubungan dengan nanti membuat bill of material. Jadi kita membuat uh, untuk membuat kursi kita membutuh apa saja, kayu atau apa seperti itu. Kita butuh berapa, kita butuh apa saja, dan apakah itu akan dibeli atau kita tidak akan buat sendiri. Lalu yang kedua, keputusan meningkatkan produksi. Ya, keputusan meningkatkan produksi itu uh, sebagai contoh kita bisa lihat di sini di modul. Apakah kelihatan nggak ya kalau saya pindahin? Nah, sebagai contoh, kalian pegang modul masing-masing. Oke, oke, tidak masalah. Selamat datang. Sama 1/11. Ya, benar sekali. Jadi coba contoh di sini itu menerima atau menolak performa khusus. Coba saya lihat. Selamat malam, Endang. Kita lihat di sini. Mana ya? 11. Ya, di sini ini kan ada PT Monfresh adalah perusahaan memproduksi kursi kantor. Tentu saja PT ini memiliki kapasitas tertentu kan. Bisa dilihat mereka dapat membuat 2.000 unit kursi setiap bulan. Saat ini sedang diproduksi untuk dijual sebanyak 7.500 kursi dengan harga jual 330.000. Informasi cost dapat dilihat di sini. Oke, kita coba buka di sini ya. Mana ini? Berapa?
111. Oke, di sini. Kita lihat di sini PT rincian kos produksi PT Montreal. Kita bisa biaya variabel. Biaya variabel itu biaya yang tertentu. Kan kita tahu kan total cost itu terdiri dari biaya variabel dan biaya fixed cost. Ada harga bahan baku, cost bahan baku, ada cost tenaga kerja di sini. Lalu ini biaya overhead pabrik variabel. Tadi di slide tadi kita ada nulis bahwa apakah ada kapasitas menganggur? Ya, jawaban untuk di sini ya. Kita bisa lihat bahwa kita produksi 10.000. Halo, halo, seperti terdengar.